Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nurhairani Darwis dengan NIM 203001231, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yakni pada mata kuliah Teknologi Komputer 1 serta pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah ini, yakni kepada Ibu Siti Ibrahim Mustafa Kamal, SE, MSc, yang telah membimbing dan memberikan saran dan arahan kepada saya selama kegiatan service learning berlangsung. Begitu pula pada seluruh pihak sekolah MIN 3 Benggai. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menerima saya dengan baik dan membantu saya selama kegiatan observasi berlangsung. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah laporan pelaksanaan service learning yang saya lakukan pada MIN 3 Benggai. Yang pertama ada gambaran umum. Pada awalnya, MIN 3 Benggai mempunyai nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tangeban yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1983 atas inisiatif beberapa tokoh agama dan masyarakat. Di antaranya ialah MS Anggo, Haji Amang Petasolong, Mahyudin Rototowi, dan Jairah Elu. Madrasah ini berdiri atas keinginan yang kuat di tengah-tengah masyarakat akan lahirnya sebuah lembaga pendidikan Islam yang diharapkan mampu mendidik anak-anak di daerah Desa Tangeban dan sekitarnya, khususnya pada bidang agama. Maka keinginan tersebut membuahkan hasil dengan berdirinya sebuah madrasah dengan nama MIS Tangeban pada tanggal 17 Maret 1983. Madrasah ini berdiri di atas lahan berukuran 2.438 meter kubik yang merupakan tanah wakaf dari almarhum Ali Manangkari. Selanjutnya ada visi misi. Adapun visi MIN 3 Benggai ialah terwujudnya MIN 3 Benggai yang religius, cerdas, terampil, dan indah, yang biasa disingkat dengan RCTI. Misi MIN 3 Benggai ada 5. Yang pertama ialah membudayakan perilaku Islami. Yang kedua, meningkatkan keterampilan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan skill keterampilan dasar siswa melalui pembinaan. Yang keempat, mewujudkan lingkungan madrasah yang indah, bersih, dan nyaman. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Selanjutnya di sini ada perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Adapun mekanisme perencanaan sarana dan prasarana pada MIN 3 Benggai ialah tahap pertama, melakukan observasi terkait sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Tahap kedua, pengurus tata usaha membuat proposal yang ingin diajukan kepada kepala madrasah. Dan pada tahap ketiga, kepala sekolah menerima proposal tersebut, kemudian mengajukan proposal kepada dinas. Selanjutnya, mekanisme pengadaan sarana dan prasarana.
Pada saat melakukan observasi sarana dan prasarana, pihak yang bertanggung jawab sudah memperkirakan sarana dan prasarana apa saja yang akan dibutuhkan selanjutnya. Hal itu dilakukan karena kepala sekolah mengajukan proposal pada dinas. Itu memerlukan waktu beberapa lama agar proposal tersebut diterima. Adapun pengadaan sarana dan prasarana habis pakai dilakukan per semester menggunakan sisa dana dari pemeliharaan bangunan sekolah yang dilakukan per tahun. Nah, selanjutnya adalah database. Pada tabel pertama, guru laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Untuk tenaga pendidik, laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Untuk pendidik dan tenaga pendidik, laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Untuk peserta didik, laki-laki sebanyak 76 orang dan perempuan sebanyak 67 orang. Pada tabel kedua ialah uraian tentang jumlah siswa-siswi per kelas pada Min3 Banggai. Nah, pada kelas 1, siswinya berjumlah 10 orang dan siswa berjumlah 16 orang. Untuk kelas 2A, siswi berjumlah 9 orang, siswa berjumlah 6 orang. Kelas 2B, siswi berjumlah 8 orang dan siswa berjumlah 6 orang. Kelas 3, siswi berjumlah 13 orang dan siswa berjumlah 12 orang. Pada kelas 4, siswi berjumlah 10 orang dan siswa berjumlah 14 orang. Untuk kelas 5, siswi berjumlah 11 orang dan siswa berjumlah 7 orang. Untuk kelas 6, siswi berjumlah 6 orang dan siswa berjumlah 15 orang. Nah, pada tabel ketiga ialah terdapat uraian tentang prasarana yang ada pada Min3 Banggai, yang meliputi jumlah prasarana tersebut serta detail ukurannya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat tabel beserta diagram dari database dalam kurun 4 tahun terakhir, yakni pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, serta pada tahun 2021. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Prasarana, dapat disimpulkan bahwa Min3 Banggai telah memenuhi satuan pendidikan, yakni memiliki 7 rombongan belajar. Begitupun dengan luas lahan dan bangunan gedung. Min3 Banggai telah memenuhi standar sarana dan prasarana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Adapun prasarana seperti ruang guru, ruang pimpinan, tempat beribadah, gedung, lapangan bermain, serta berbagai macam sarana yang terkait dengan prasarana tersebut telah memenuhi standar Undang-Undang Nomor 24. Sedangkan untuk sarana yang berada di UKS dan perpustakaan masih belum memenuhi standar. Adapun untuk jamban atau WC, perlu diadakan perbaikan
Untuk laboratorium IPA beserta sarana yang mencakup di dalamnya, perlu pula diadakan pengadaan agar bisa memenuhi standar sarana prasarana yang telah ditetapkan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil observasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka saya mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi kemajuan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Min 3 Banggai, yaitu melakukan pengadaan laboratorium IPA agar Min 3 Banggai bisa memenuhi standar sarana prasarana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Karena ada 9 ruang kelas dan 7 rombongan belajar, maka sebaiknya ruang belajar yang kosong tersebut dijadikan sebagai laboratorium IPA. Guru juga sebaiknya ikut serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, yakni dengan menjaga dan merawat sarana dan prasarana sekolah, meskipun pada Min 3 Banggai mempunyai cleaning service. Guru juga bisa memberikan peringatan dan teguran kepada siswa yang mencoba merusak sarana dan prasarana sekolah.